Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang perawatan jenazah. Sebelum kita ke materi perawatan jenazah, ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi dasar kita, yaitu menganalisis ketentuan pemulasaran jenazah. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis tata cara pemulasaran jenazah. Dan tujuan pembelajaran ini paling tidak anak-anak, setelah anak belajar ini, anak mampu untuk mengkorelasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah, kemudian mendeteksi ketentuan penyelenggaraan jenazah, kemudian menulis laporan hasil analisis, kemudian mempresentasikan hasil ketentuan penyelenggaraan jenazah. Nah, dalam perawatan jenazah ini ada 4 hal pokok yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama berkaitan dengan memandikan jenazah, kemudian yang kedua mengkafani jenazah, kemudian yang ketiga mensolati jenazah, dan yang keempat itu nanti adalah menguburkan jenazah. Baik, untuk materi yang pertama dengan memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah ini ada syarat-syarat jenazah itu boleh dimandikan. Yang pertama syaratnya jenazah itu adalah jenazahnya adalah jenazah orang Islam, bukan orang kafir. Kemudian yang kedua, dari jenazah itu didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Artinya apa? Kalau orang meninggal itu yang didapati hanya tangannya saja, maka tangannya saja yang dimandikan. Kemudian yang ketiga adalah jenazah tersebut bukan dalam keadaan mati syahid. Artinya orang tersebut bukan mati dalam peperangan membela agama Allah. Kalau dia mati syahid maka ia tidak perlu untuk dimandikan. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang memandikan. Orang yang paling berhak memandikan jenazah itu kalau jenazahnya laki-laki, maka adalah yang memandikan adalah harus orang yang sejenis. Artinya apa? Kalau yang meninggal laki-laki, yang sejenis yang laki-laki, maka orang laki-laki yang wajib memandikannya. Kemudian yang kedua, orang yang lebih utama memandikannya mayat laki-laki adalah ahli waris atau asabah laki-laki, seperti ayah, kemudian kakek, anak-anak laki-laki dan lain-lain. Dan bila mayat yang perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Lalu yang ketiga, orang yang memandikan dan orang yang memiliki yang membantunya adalah orang yang memiliki amanah. Maksudnya amanah adalah orang itu dapat dipercaya oleh orang lain. Baik, untuk selanjutnya cara memandikan mayat. Anak-anak bisa lihat di dalam slide ini ada beberapa item, mulai dari item 1 sampai dengan 14. Ini mulai dari menundukkan, kemudian mayatnya disanggakan di lutut, kemudian sampai dengan yang terakhir. Nah, inilah yang nanti akan kita praktekkan, itu memandikan mayat. Jadi dalam memandikan mayat ini ada 14 item ini yang perlu kita perhatikan nanti untuk dalam memandikan jenazah. Kemudian ini yang kedua, itu adalah mengkafani mayat. Mengkafani mayat ini berbeda, ada yang mengatakan berbeda, ada yang mengatakan sama antara mayat laki-laki dan mayat perempuan. Dalam mengkafani mayat laki-laki itu menggunakan kain kafan 5 atau 3 lembar kain putih yang bersih. 5 kain kafan tersebut terdiri dari baju kurung, kemudian surban, dan 3 lembarnya itu digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Mayat perempuan juga memiliki, yaitu menggunakan 5 atau 3 kain putih dan bersih.
5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, sarung, serta 2 kain lembar untuk mayat perempuan. Cara mengkafani mayat ini anak-anak bisa perhatikan di sini, mulai dari meletakkan mayat, kemudian letakkan kain sampai dengan yang selanjutnya, terusnya. Nah, yang materi yang ketiga ini adalah mensolati. Tentu anak-anak sebagian sudah tahu bagaimana tata cara sholat mayit, mulai dari syarat-syarat sholat jenazah, kemudian rukun sholat jenazah. Anak-anak bisa melihat misalkan kalau syarat-syaratnya itu dari jenazah itu suci dari najis, kemudian orang yang sholat memenuhi syarat sah sholat, kemudian posisi orang yang sholat itu harus sejajar kalau laki-laki, dan kalau perempuan di tengah atau sejajar pantat. Kemudian untuk rukun sholat jenazah ini, kemudian mulai dari niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbir, kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat, kemudian mendoakan mayat setelah takbir ketiga, serta membaca salam yang pertama. Ini tata cara sholat jenazah: berdiri tegak, kemudian membaca takbir dan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat pada takbir yang kedua, kemudian takbir yang ketiga itu dengan membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan Allahumma firlahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan setelah takbir yang ketiga dilanjutkan dengan takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini yang paling pendeknya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtina ba'daha waghfir lana wa laha untuk perempuan. Kemudian setelah itu takbir yang keempat ditutup dengan salam dan tertib. Kemudian ini pemakaman jenazah. Pemakaman jenazah itu ada aturannya, paling tidak jenazah itu panjangnya sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 meter atau plus 1 meter lah. Jadi panjangnya kira-kira 0,5 meter lebarnya plus 1 meter, kemudian setinggi postur tubuh manusia ditambah lagi dengan 160 cm. Nah, ini cara menguburkan jenazah, ada beberapa item anak-anak. Oke, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.